Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah ala ni'matil Islam, alhamdulillah ala ni'matil iman, wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini kita kembali menjadi hamba-hamba yang dihadirkan untuk mengkaji salah satu kitab dari seorang ulama yang luar biasa mulia, yaitu Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, Sang Qutbul Irsyad. Seseorang yang dikatakan mendapatkan julukan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya dan pada zamannya sebagai Qutbul Irsyad, kutubnya, pusatnya, seseorang yang paling mencerahkan untuk umat. Jadi Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ini julukan beliau adalah Qutbul Irsyad karena beliau pernah mengatakan man qama qumna ma'ah. Barang siapa yang berdiri di jalan dakwah, saya akan berada di belakangnya. Saya akan selalu mendukung dia. Saya akan ikut mendoakannya. Saya akan turut bergembira atas hal tersebut. Itu yang dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Oleh karena itu, kalau dilihat seluruh kehidupannya beliau, setelah beliau menghabiskan masa belajarnya, beliau menghabiskan usianya untuk belajar dan mengajar. Dirinya diwakafkan untuk menjadi contohnya umat. Cara pandangnya, cara ngomongnya, gerak-geriknya, semuanya beliau gunakan. Apapun yang beliau bisa, apapun yang beliau mampu, beliau jadikan semua itu sebagai medan dakwah. Makanya salah satu kata-kata beliau yang paling fenomenal, semua sunnah-sunnah yang ada pada diri Nabi Muhammad, semuanya saya praktekkan. Gimana caranya Nabi tidur, saya tidur seperti itu. Gimana caranya Nabi makan, saya makan dengan cara itu. Gimana caranya Nabi menghabiskan usia, saya pun juga menghabiskan usia di dalam hal tersebut. Bahkan sampai dikatakan istilahnya dalam waktu yang lama beliau terkenal semua sunnahnya Nabi itu terpraktekkan. Jadi nggak cuma ngomong doang, nggak cuma nyeritani umat. Kalau sunnahnya Nabi keadilan, beliau bukan cuma ngomong tentang keadilan, tapi beliau adalah orang yang paling adil. Ketika beliau mencontohkan tentang gimana caranya memaafkan orang, gimana berbakti kepada orang tua, itu bukan cuma tentang omongan saja, tapi semuanya terpraktekkan. Jadi bisa dikatakan semua yang ada di dalam kitab Risalatul Mu'awanah ini, semuanya adalah amaliyahnya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Bahkan beliau tidak akan berkata kecuali kata-kata itu sudah terlebih dahulu dipraktekkan dulu pada dirinya. Jadi kalau beliau mengajarkan kita kemarin tentang sholat sunnah, macam-macamnya sholat sunnah, duha itu sekian rakaat, tahajud itu sekian rakaat, disuruh baca ini, dan lain sebagainya. Kalau saya pribadi, Bu, jujur dereng saged nggih salat sunah yo icik-icik nggih, poso sunah nggih icik-icik, zikirnya juga sedikit, Qur'annya juga sedikit. Makanya kalau jenengan belajarnya sama saya nggih, belajarnya ke saya, itu ndak ada yang bisa diambil, ndak ada yang bisa diambil faedahnya, titik banget nggih. Makanya kita butuh sama kitabnya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad nggih, yang mencerahkan. Entah siapa yang bisa mempraktekkan, entah siapa yang bisa mengamalkan, entah siapa yang paling banyak dapat jatahnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita bisa mempraktekkan. Mungkin walaupun misalkan tidak bisa praktek misalkan duhaan 12 rakaat atau 14 rakaat, awal dhewe 4 rakaat atau 6 rakaat, minimal kita melangkah menuju hal tersebut. Jadi Habib Abdullah bahkan dikatakan di usia 5 tahun 6 tahunnya beliau, duhaannya beliau, sholatnya antara subuh, antara isyraq sampai waktu zuhur itu tidak kurang dari 200 rakaat. Itu dari umur 5 tahun, Bu.
Sampai halatinya itu sering bilang, halatinya, bibinya itu sering mengatakan, wahai Abdullah, kamu itu loh masih kecil, kamu itu masih kecil, hiduplah seperti anak kecil, hiduplah seperti anak kecil. Jangan istilahnya orang dewasa aja banyak ya diantara mereka yang istilahnya duhaan, ya sholat sunnah, ya ngaji, ya belajar, ya menghafal Al-Quran, tapi nggak se ekstrim dirimu. Itu yang dikatakan bibinya. Ini rahmatnya ibu-ibu, rahmatnya ibu, rahmatnya bibi, rahmatnya orang terdekat sama anak kecil. Lain delok bocah cilik, jenengan kalau ngelihat cucunya atau anaknya apalane akeh, kan ikut pusing. Yuk, healing sebentar, dolan ning alun-alun yuk, biar anu sedikit. Wes ndak popo, sing penting ngapalne, kan gitu rahmatnya orang tua. Ini bibinya saking ngelihatnya Habib Abdullah ini mulai usia 4 tahun 5 tahun itu sudah seperti itu ibadahnya. Jadi beliau sholat subuh di masjid, sholat subuh di masjid. Habis itu nanti sampai wiritan sampai nunggu isyraq. Bahkan di masjid itu juga diadakan pengajian, beliau ikut ngaji, beliau ikut ngafalkan Al-Quran setelah subuh sampai nunggu isyraq. Nanti setelah isyraq beliau keliling dari rumahnya, dari tempat beliau sholat subuh ke tempat yang mau beliau belajar, itu namanya Masjid Ba'alawi. Beliau itu jalan ngelewati sekian puluh masjid, di setiap masjid itu beliau sholat. Jadi melewati berbagai masjid itu beliau melaksanakan sholat, dan bukan cuma sholat aja di masjid itu, beliau juga ngisi, nggak keluar dari masjid kecuali kamar mandi. Kamar mandinya ini sudah terisi sama air. Zaman dulu Bu, belum kalau kita mau ngisi air, garis buka keran. Kalau dulu nimba, diangkat, dibawa. Itu anak umur 5 tahun. Sampai kapan? Sampai beliau remaja. Sampai beliau dewasa itu seperti itu amaliyahnya. Antara subuh sampai zuhur itu sholatnya tidak kurang dari 200 rakaat. Awalnya gini. Ziarah masjidnya berapa? Ngafalin Qurannya berapa? Koyok wong yang paling repot, kayak orang paling repot, kayak tidak sempet ngapa-ngapain. Habib Abdullah, kenapa kok beliau bisa sampai mendapatkan istilahnya kok dikasih sama Allah Ta'ala jatah ibadah segitu banyak? Ini karena apa? Kalau kita hitung-hitungan pakai logika mungkin tidak masuk, tidak masuk akal. Ada orang mampu sholat sekian ratus rakaat di waktu tersebut, sempat ziarah masjid, sempat ngisi kamar mandi dan lain sebagainya. Itu karena berkat usahanya beliau yang istiqomah dan terus menerus, sama Allah Ta'ala diberkahkan waktunya, sama Allah Ta'ala dipanjangkan waktunya, sama Allah Ta'ala dikasih jatah tambah banyak dan tambah banyak. Itu amaliyahnya beliau sampai akhir hayatnya beliau. Jadi semua yang kita baca ini kalimah per kalimah yang ada di dalam kitab Risalatul Mu'awanah, ini bukan cuma omong doang, tapi semuanya pernah dipraktekkan oleh seorang imam yang bernama Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Nah, kalau orang ziarah, kuburannya beliau itu di pemakaman Zambal. Zambal itu satu komplek pemakaman, isinya semuanya habaib, isinya semuanya dzurriyyahnya Rasulullah SAW. Sekian ratus ulama, pengarangnya kitab Jurumiyah ada, pengarangnya kitab ini ada, pengarangnya kitab ini ada. Jadi yang boleh dimakamkan di situ hanya para habaib dan juga orang-orang yang meninggal syahid. Jadi anak-anak pesantren yang meninggal ketika pesantren itu boleh dimakamkan di situ. Selain itu, selain orang yang mati syahid dan selain dzurriyyahnya Nabi, dimakamkannya di makom yang di depannya, namanya makom Furai. Nah, para habaib ini, orang-orang kalau ziarah ke Zambal itu, kalau di tempat-tempat lain itu yasinan, tahlilan, baca-baca, zikir dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah nyampe di depan makamnya Habib Abdullah, biasanya dipakai untuk taklim, tausiahnya di situ. Jadi tausiahnya di depan makamnya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Ketika guru saya ditanya, kenapa Habib kok di tempatnya Imam Haddad kok tausiahnya selalu di tempat tersebut? Katanya beliau, karena ini perkara yang paling disenangi sama Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Yang paling beliau senangi kalau melihat orang dakwah, kalau melihat orang gerak untuk menyampaikan kalimat
kalimatnya Allah Ta'ala dan juga kalimat-kalimatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan pembahasan kita masih di dalam kitab Risalatul Mu'awanah. Kemarin kita bahas tentang babul adil, tentang keadilan. Adil itu apa? Adil itu menempatkan segala sesuatu sesuai dengan porsinya dan di tempatnya masing-masing. Naruh semua yang jadi karunianya Allah Ta'ala secara pas, ndak kebanyakan juga ndak kekurangan, pantas, itu namanya adil. Setelah itu apa? Sama rata kalau sama orang-orang yang ada di dalam tanggungannya kita. Seperti kemarin kita bahas yang namanya adil itu ada yang umum, ada yang khusus. Yang khusus ini keadilan dalam hal apa? Dalam hal menata diri kita masing-masing. Kita harus punya. Jadi istilahnya gini, Allah Ta'ala ngaturkan untuk kita waktu 24 jam. Kita semuanya dikasih waktu sama Allah Ta'ala 24 jam. Apa betul? Ada yang jatahnya waktu 30 jam? Kan betul. Waduh kabeh. Datang waktu subuh bareng. Datang waktu zuhur juga sama. Tapi kegiatannya orang beda-beda. Kegiatannya orang untuk mengisi 24 jamnya ini macam-macam. Ada yang bekerjanya pagi, ada yang kerjanya siang, ada yang kerjanya sore, ada yang kerjanya malam. Tapi Allah Ta'ala pengennya istilahnya ketika kita berlaku adil kepada diri kita sendiri, Allah Ta'ala pengennya kamu tak kasih waktu 24 jam. Hak dirimu harus terpenuhi, hak anakmu harus terpenuhi, hak istrimu harus terpenuhi, hak orang-orang yang ada di tanggunganmu juga harus terpenuhi. Jangan sampai kamu kerja pagi, siang, malam, pagi, siang, sore, malam, mau kerja terus, pulang petang berangkat petang. Ada pada orang kerja macam kayak gini? Ada. Ada orang keluar sebelum subuh, pulang sudah tengah malam, nyampe rumah wis garek teparetok. Tinggal capeknya aja. Kayak gimana? Kayak artis-artis itu yang mengatakan istilahnya kerja, saya hidup untuk kerja. Pagi kerja, siang kerja, sore kerja, malam kerja. Bojone sampai ndak tahu dijak omong, anaknya sampai ndak pernah diajak ngobrol, sampai ndak dapat perhatian sama sekali, sama tetangga-tetangganya, sama sekelilingnya nggak bisa enak, sama saudara-saudaranya ndak ada hubungan yang baik. Ngapain? Ngapain kamu kerja seperti itu? Emangnya kamu hidup ini sama Allah Ta'ala disuruh kerja? Tapi apa dilarang kerja? Mboten kita hidup butuh sama kerja. Jadi waktunya kerja, waktunya istirahat, waktunya sholat, waktunya ibadah, waktunya senang, senang. Makanya adil, yang namanya adil ini, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah Ta'ala itu nyuruh kita itu berlaku adil, bahkan terhadap diri kita sendiri. Bahkan terhadap diri kita sendiri. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika datang ke rumahnya salah seorang sahabat, dilihat rumahnya berantakan, istrinya kumus-kumus, kelambine ndak karu-karuan. Ditanya sama Rasul, wahai perempuan, kenapa kamu kok modelmu? Kamu itu perempuan punya suami, tapi kok modelmu seperti ini? Itu kenapa? Katanya istrinya, suami saya ndak ngerekam saya ya Rasul. Ngapain juga saya dandan, ngapain juga saya cantik-cantik, wong dia ndak pernah ngerekam saya. Hidupnya seharian, siangnya dipakai puasa, malamnya dipakai untuk bangun malam. Dilihat diparani sama Nabi, dia ada di atas sajadahnya, matanya cekung, badannya kurus kering, bajunya bau luar biasa. Katanya Nabi, inna li nafsika alaika haqqun. Badanmu punya hak atas dirimu, rumahmu punya hak atas dirimu untuk dibersihkan, istrimu punya hak atas dirimu untuk diajak ngobrol, diajak senang-senang, diajak curhat-curhat dan lain sebagainya. Anak-anakmu punya hak untuk dirimu. Wayahe poso yo poso, wayahe ndak poso yo ndak apa-apa ndak poso.
Waktunya kerja ya kerja, waktunya libur ya libur. Tempatkan semuanya sesuai dengan porsinya masing-masing. Jangan hidup kayak gini. Istilahnya di dalam kerjaanmu kalau kamu niatkan ibadah, jadi ibadah. Gitu. Kalau kamu serawung sama orang-orang sekitarmu, niatmu untuk ibadah, niatmu untuk jalin silaturahmi, niatmu untuk mesem sama mereka, niatmu untuk nebarkan salam untuk mereka, di situ juga ada pahala. Semua hal yang ditebarkan sama Allah Ta'ala di alam semesta ini punya potensi untuk dijadikan ibadah. Tinggal caranya kamu untuk ngatur. Makanya silahkan bersenang-senang. Habib Abdullah bahkan mengatakan di sini, wa antafruq bihim wa tukhalifuhum bil akhlaqil karimah wa tubasituhum fi ba'dil awqat. Sama orang-orang sekitarmu, ndak apa-apa kamu sesekali itu melonggarkan. Melonggarkan itu maksudnya gimana? Kalau kamu ngomong, saya misalkan ngomong di sini, kudu resmi, gitu. Harus istilahnya mosok saya datang dasteran terus kan ditoto tempatnya, ditata omongannya, ditata. Jenengan sendiri kalau manggil saya, kalau enggak Kak Mina, manggilnya ya Ustadzah. Dan kalau saya di rumah, awal terus saya tak suruh panggil saya Ustadzah. Suami saya, panggil saya Ustadzah. Di luar Ustadzah loh. Kan enggak, katanya yang Habib Abdullah, wa tubasituhum fi ba'dil awqat. Kamu itu tarik ulur, tarik ulur di dalam kehidupan itu tarik uluran. Sesuaikan dengan porsinya masing-masing. Ngobrol sama anak kecil ada caranya sendiri, ngobrol sama anak remaja ada caranya sendiri. Kalau psikolog, para psikolog itu ngomong, kamu kalau sama anak kecil-kecil, jadikan mereka itu, jangan kalau punya anak-anak di bawah usia 8 tahun atau 9 tahun, jadikan mereka ini ratu-ratu dan raja-raja. Istilahnya ojo main diseneni, ada raja diseneni kan tidak ada, ratu diseneni tidak ada. Jadi jadikan mereka ini raja-raja, raja-raja. Layani mereka dengan gembira, layani apa yang mereka inginkan dan lain sebagainya. Nanti begitu masuk usia remaja, masuk usia remaja sudah bisa diajak ngomong, sudah bisa diajak ngobrol. Jadikan mereka ini sahabat, teman-temanmu. Ngobrol sama mereka, jadi jenengan eleng-eleng dulu ketika usia segitu, pengennya apa, kesukaannya apa, ngobrol sama mereka dengan bahasa teman. Kalau sama anak-anak yang sudah kuliah dan lain sebagainya, ngobrol sama mereka seakan-akan kamu itu adalah saudara. Jadi tidak harus jadi bapak terus, itu tidak harus. Jadi ibu terus itu tidak harus. Kedudukannya ibu bapak, tapi caranya muamalah ini kita harus menyesuaikan dengan usia-usia mereka. Anak kecil, anak TK, jenengan ngomongin kayak orang kuliah nggak nyambung. Makanya guru TK modelnya beda, senang-senang, gembira-gembira, melipat, menyanyi, joget-joget dan lain. Nah ini usianya mereka memang. Guru SD lain lagi, guru SMP lain lagi, guru kuliahan lain lagi. Murid mek garek dikei tugas, penelitian istilahnya banyakan tanggung jawab yang dipasrahkan kepada mereka. Ini yang dimaksud sama beliau, wa tubasituhum fi ba'dil awqat, wa yaidulan. Saya pernah kemarin itu sama teman-teman alumni Dalwah Putri berangkat ke dolan istilahnya. Jadi waktu mau Ramadan tahun kemarin kalau nggak salah, kita itu ziarah. Setelah ziarah nyempet nih ke Gemah, ke pantai Gemah. Jadi habis makan siang, saya bilang ayo naik kapal semuanya. Dinego berapa per kepala ini, berapa? 15 ribuan. Satu orang naik kapal itu harganya 15 ribu. Begitu naik niki bos-bos emas, Bu. Jadi teman-teman saya ini, jadi anaknya bakul-bakul emas itu naik kapal senengnya luar biasa. Sampai ngomong gini sama saya, "Pak, apa mahal toh naik kapal ini?" Ya Allah Kak, saya dari kecil hampir kalau nggak salah sebulan sekali itu mesti ada waktunya kepergi naik kapal sama abah saya. Mesti diajak naik kapal. Ini bakul-bakul emas ini duitnya akeh Bu.
nggak ngerti, nggak pernah, ini pertama kali naik kapal, bayangkan. Nggih, nanti tak ajak anak-anakku, ya Allah Kak, nggak usah, saya besok langsung berangkat, jangan anak-anakmu kabeh, 15.000 cuman satu orang. Ya Allah, seneng ya, gembira ya, istilahnya. Ya Allah, ternyata gitu. Belum tentu orang yang punya duit itu bisa menikmati duitnya. Belum tentu orang yang kaya raya itu lebih gembira daripada kita. Istilahnya biasanya malah wong sing biasa-biasa itu sempat tulan, sempat ziarah, sempat begini. Ya Allah, saya itu sampai ya Allah, ini bakal masih rata numpak kapal. Saya sampai geli sendiri. Terus masa kecilnya itu dipakai buat apa? Orang tuanya komunikasinya itu gimana? Jangan tahu di Kediri itu tempat renang dulu yang terkenal Pagoda itu. Seminggu sekali saya ke sana. Seminggu sekali sama Abi nih. Belum punya mobil. Tapi sama abah saya sering. Katanya abah saya, anak-anak ini dia gembiranya diajak naik seperti ini di Jatim Park, naik sampai Flying Fox dan lain sebagainya. Ya di usia itu. Nanti kalau mereka sudah SMA, sudah kuliah, izin. Jenengan saya ajak, Bu, ayo renang ke Pagoda. Minang ziarah wali limo ae, ziarah wali songo ae. Ndak kira seneng, Ya mungkin kalau seneng kalau bareng-bareng, jadi Pak bareng-bareng mungkin kita seneng Pak Flying Fox. Jenengan saya tak motoni jenengan. Naik roller coaster dan lain sebagainya. Kasih kegembiraan itu. Dan gembira itu Bu, gembira uang jenengan ngeluarkan uang untuk nyenengkan anak, untuk nyenengkan istri, untuk nyenengkan anak-anak di usianya, diganti sama Gusti Allah. Dibiuk nih, istilahnya nggak usah mikir-mikir. Waktunya nyenengkan, jenengan senengkan. Anaknya jaluk ning alun-alun, anaknya minta naik ini melukis dan lain sebagainya, jenengan turuti, diganti rezekinya jenengan sama Allah Ta'ala. Itu bukan uang hilang, itu bukan uang hilang, itu uang sedekah terdekat dan paling afdol. Sedekah terdekat yang paling afdol. Jadi jangan jenengan samakan dengan jenengan istilahnya yang usianya udah 40 tahun atau 50 tahun. Saiki senengane ziarah, saiki senengane istilahnya tempatnya wali-wali, ke tempatnya habaib, ke tempatnya kiai-kiai. Ya bagus, bawa anak-anak kecil itu ke tempat-tempat seperti itu bagus. Tapi yang nyenengkan mereka juga jangan dihilangkan. Gembirakan mereka. Dijak laku-laku, dijak tulan-tulan, dibajak kalau perlu. Hari Minggu ini neng alun-alun, hari Minggu ini renang, hari Minggu ini ke pantai, hari Minggu ini saya seminggu sekali kalau nggak salah sama abang saya, tidak dijak ke Pagoda ya ke Perigi. Seneng, jadi istilahnya masa kecil saya makanya saya ngelihat anak-anak sekarang tulanan ini sudah tidak kepingin. Kenapa? Wes tahu kabeh. Naik itu semuanya saya sudah pernah, saya diguling-guling nih sampai jatuh, istilahnya turun, mutah, naik lagi, turun lagi, mutah lagi, naik lagi, turun. Pernah saya sampun. Jadi waktu basit sama anak-anak, sama istri, sama keluarga, itu taruh waktu untuk mereka dan muamalah dengan mereka itu yang basit, yang simple, yang enak, yang nyaman. Tapi beliau punya tanda kutip, tanpa menurunkan harga diri Anda, tanpa menurunkan harga diri kita. Kita seperti itu sama mereka, yang bikin anak-anak itu ilfil, yang bikin anak-anak itu kurang hormatnya sama kita, kurang dekatnya sama kita, karena mungkin kita terlampau ngaruh jarak yang jauh sama mereka atau terlalu rendah dengan mereka. Istilahnya kenemenan, bendino dolan, dan itu, kalau setiap hari jenengan ben mulai sekolah dolan, nah ini tidak baik juga. Jadi dari waktu ke waktu, dari sesi ke sesi, dengah. Dan kalau jenengan lagi punya uang, misalkan pengen ngajak tapi lagi tidak punya, usah sungkan untuk mengatakan,
mamanya belum punya. Nanti doakan. Nanti kalau kita punya rezeki kita dolan lagi. Nanti kalau istilahnya gini, rumah tangga itu senang susahnya harus ditanggung bareng-bareng. Jadi didikan ke orang rumah terutama, jenengan suami, anak-anak, kan banyak laki-laki itu mengatakan wes lek enek senenge kudu seneng kabeh. Tapi kalau ada ndak enaknya, biar saya sendiri. Ndak bisa yang kayak gitu. Kalau lagi enak bareng, kalau lagi susah juga susah bareng. Jadi anak-anak itu terdidik seneng, terdidik susah. Saya pernah waktu di pondok, ketika di pesantren beberapa tahun, mungkin ada 3 tahun, ndak pernah disambang sama sekali. Jengukan waktu jengukan itu biasanya setiap Jumat boleh jenguk atau sebulan sekali boleh jenguk. Itu 3 tahun saya ndak pernah dijenguk sama sekali. Apa yang dilakukan abah saya? Dijelaskan. Nenek lagi sakit, nenek saya lagi sakit, kakinya patah, nggak bisa kemana-mana. Kalau jadi ke kamar mandi abah saya yang gendong, keluar kamar mandi digendong lagi. Jadi tidak punya waktu untuk nyambangi anaknya. Uang itu kita uang jajan itu ditransfer kemana? Ditransfer. Jadi waktunya senang kita tahu. Rumah ini lagi dalam keadaan senang, lagi susah juga tahu. Oh berarti apa? Jadi biasa menikmati juga biasa untuk menahan diri. Itu juga pelajaran yang penting. Jadi disenengi, tapi waktu nggak ada, mereka tidak akan meminta lebih lah, istilahnya seperti itu. Itu yang namanya adil. Dan tidak usah sungkan-sungkan jenengan mengekspresikan keadaan, mengekspresikan rasa hati sama anak-anak, curhat-curhatan, ngobrol-ngobrolan, itu lakukan terus. Terutama ayah, terutama bapak. Bapak, sosoknya bapak itu harus ada di dalam rumah kita. Kalau mau rumah ini jadi rumah yang indah, jadi rumah yang penuh dengan kehangatan, jadi rumah yang penuh dengan keharmonisan. Dan itu semuanya tipsnya dari Nabi Muhammad SAW. Seperti yang dikatakan oleh Sayyidah Aisyah, para sahabat ini kan nanya, ya Aisyah, Rasulullah itu haibahnya luar biasa. Haibahnya Nabi itu luar biasa. Kita sahabat natap matanya Nabi aja tidak bisa, mendongakkan kepala untuk melihat wajahnya Nabi aja tidak kuat. Terus gimana keadaannya beliau di rumah? Kalian ini muamalah sama Nabi di dalam rumah ini gimana? Katanya Sayyidah Aisyah, Rasulullah itu orang yang simpel. Kalau melihat bajunya robek dijahit sendiri, melihat rumah kotor disapu, dipel, beresin kasur, beresin ranjang. Kalau ada yang nggak benar dibenak nih, kadang yang masak, kadang yang cuci piring dan lain sebagainya. Rasulullah di dalam rumah kayak orang pada umumnya. Illa kecuali kalau beliau sudah dengar yang namanya adzan, qama ka'annahu la ya'rifuna wa la na'rifu. Beliau berdiri seakan-akan kita tidak kenal beliau tidak kenal kita. Jadi haibahnya tidak turun, meskipun nyapu-nyapu di rumah, ngepel-ngepel di rumah, haibahnya tidak turun sama sekali. Karena prinsipnya yang dipegang yaitu hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang namanya adil. Itu yang namanya pas. Pas semuanya. Dan itu ajarannya Rasulullah SAW. Setelah itu beliau mengatakan wa alaika bil afwi an masihim wasafah anjanihim. Katanya beliau, dan jadikanlah hatimu ini, dan hendaknya kita jadi orang-orang yang penuh kasih dan gampang memaafkan. Jadilah orang-orang yang punya rasa ampun tinggi. Yang punya rasa ampun tinggi. Ojo gampang-gampang baper, ojo gampang-gampang nesu. Jangan jadi orang yang sensitif. Wal afu an masihihim wasafa an janihim. Jadi kalau misalkan kita melihat mereka ini melakukan kesalahan, maafkan. Maafkan, dan juga lupakan tentang hal-hal yang mereka lakukan, hal-hal yang tidak enak yang mereka lakukan kepada kita. Tips jadi orang tua. Tipsnya jadi orang tua. Jadilah orang tua
yang punya maaf, yang punya maaf yang luas. Jadi orang tua yang gampang memaafkan. Karena dunia kita dengan dunianya anak-anak zaman sekarang beda. Jadi ojo titik-titik disalahne, ojo titik-titik diseneni, ojo titik-titik dibikin gelo. Istilahnya yang banyak maafnya. Kepada siapa? Kepada istri, kepada suami, kepada anak-anak. Tebarkan rasa ampun itu kepada semua orang. Rasulullah SAW mengatakan sambil bersumpah, dikatakan ada 3 perkara yang Nabi Muhammad itu bersumpah bahwasanya 3 hal ini tidak akan pernah dikurangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, mana qasat malun min sadaqah. Yang pertama yang dijanjikan sama Nabi, hal pertama adalah harta yang kita sedekahkan itu tidak pernah berkurang. Harta yang kita sedekahkan, yang kita keluarkan untuk orang, yang kita keluarkan sebagai bentuk kebaikan, itu bukan harta yang hilang. Bukan harta yang hilang. Jenengan keluar harta sedekah buat masjid, nggak hilang. Jenengan sedekah harta dikasihkan ke menantu atau ke anak-anak untuk nyenangkan mereka, nggak hilang. Jenengan kasih kepada orang tua, itu bukan uang hilang. Jenengan sedekah, jadi sedekah bahkan untuk diri kita sendiri, itu bukan harta yang hilang. Jenengan beli sesuatu, makanan yang saya lagi sakit, pengen beli madu. Saya lagi sakit, pengen beli habatus sauda. Saya lagi sakit, pengen beli obat. Kita niatkan, ngeluarkan sedekah untuk diri kita sendiri, untuk mensyukuri hidup yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, dan juga sebagai bentuk ikhtiar kita, itu bukan harta yang hilang, Bu. Selama kita mengeluarkannya itu sesuai porsinya. Selama kita mengeluarkannya itu tidak untuk berfoya-foya, bukan untuk pamer, bukan untuk riya, bukan untuk biar dilihat orang begini dan lain sebagainya. Itu bukan harta yang hilang. Bahkan ketika jenengan beli kendaraan, saya butuh kendaraan. Buat apa? Buat kerja. Butuhnya apa? Motor misalkan. Jenengan beli motor bukan untuk pamer. Like pamer ini gimana? Saya pengen beli motor. Apa enggak ada yang buat kerja? Ada, tapi milik tuku neh. Ini namanya bukan sedekah. Tapi kalau jenengan beli untuk kebutuhan diri, itu harta yang tidak akan hilang. Jenengan punya sandal yang pantas, punya baju yang pantas, punya tas yang pantas, punya kacamata yang pantas, apapun yang pantas, selama itu di tahap pantas, itu nilainya sedekah. Dan harta sedekah ini dijanjikan sama Nabi Muhammad tidak akan hilang. Itu bukan harta hilang, bahkan akan bertambah. Akan bertambah. Kenapa? Karena itu berarti jenengan menghargai diri sendiri. Jenengan pengen tahadduts bin nikmah. Nikmat yang Allah Ta'ala berikan ke kita ini nampak di dalam diri kita. Ada bekas-bekas nikmat di dalam diri kita. Seperti itu kan janjinya Nabi yang pertama, tidak ada yang namanya harta sedekah itu hilang, itu tidak ada. Makanya jangan nikmat. Wayai bayar SPP, jangan bayar. Jangan pas waktu bayar SPP angin wayai itulah malah daftar di CTW. Orang-orang zaman sekarang yang angel, dijak dolan berbayar di CTW, SPP-nya nggak dibayar. Yang ini sunnah, yang ini wajib. Yang ini yang dolan-dolan ini hukumnya sunnah, yang SPP ini hukumnya adalah wajib. Yang wajib diselesaikan dulu, baru kalau mau nambah yang sunnah-sunnah silahkan. Dan niatkan untuk sedekah. Niatkan untuk sedekah. Beli sekadar untuk dinikmati, beli sekadar untuk kebutuhan kita. Kalau yang untuk pamer ini yang namanya bukan sedekah. Yang namanya bukan sedekah. Wis beli sandal, milik tuku sandalnya. Sandalmu anak piro lho? 25.000 saya punya sandal misalkan. Lah kok tuku nek milik? Ini yang 25.000 itu nanti hisapnya luar biasa panjang itu nanti. Padahal saya digawe panas sandal jepit, jeding sandal jepitan, sandal jepitan ini nanti yang paling barokah manfaat malah justru yang sandal jepit itu. Jadi semuanya pas, semuanya pas di tempat
nggih, janjinya Nabi Muhammad yang kedua, nggih. Walazdada 'abdun bi'afwin illa izzan. Tidak akan bertambah pada diri seorang hamba yang memaafkan orang lain kecuali kemuliaan. Jenengan ketika memaafkan orang bukan sedang terhina tapi sedang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diangkat jenengan. Nggih, ada orang bersalah sama kita, ada orang salah sama kita, nggih, udah minta maaf, sudah. Bahkan kalau perlu sebelum mereka minta maaf kita maafkan. Nggih, sebelum mereka minta maaf kita maafkan. Dengar misalkan lagi jalan, enek tonggo-tonggo ngrasani awake dhewe, wis maaf nih, wis ngapura, nggih. Terus jangan dungket-dungket, namanya rasa-rasa aku terus tau sampean, nggih. Jangan ngapura tapi malah rasa-rasa aku. Ada usah dungket-dungket, biarkan aja, nggih. Biarkan, dan istilahnya memaafkannya itu dengan niatan, nggih. Maafinnya itu dengan niatan agar jangan sampai, nggih, jangan sampai. Karena di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah, innahu la yuhibbudz dzalimin." Barang siapa yang pengen kedamaian, nggih, pengen hidupnya damai dan dia memilih untuk memaafkan kesalahan orang lain, maka sesungguhnya pahalanya, nggih, pahalanya itu Allah taala yang akan mengganjarnya. Mau kita itu, mau mereka berhenti nyalah-nyalahkan kita, gosipin kita ataupun menganggap kita ini buruk, mau mereka berhenti ataupun enggak, itu urusannya mereka. Tapi urusan kita adalah memaafkan mereka. Kenapa? Karena ketika kita memaafkan, Allah taala yang akan ngasih pahala kepada kita. Allah taala yang akan membalasnya dengan caranya Allah taala sendiri. Entah mau dibalas di dunia ataupun mau dibalas di akhirat, yang penting urusannya antara kita dengan Allah. Yang penting urusannya antara kita dengan Allah. Dan ketika kita memaafkan, kita itu sedang lebih dimuliakan ketimbang kita meladeni mereka. Ngeten, istilahnya gampangnya gini, seperti kata-katanya Sayyidina Luqman Al-Hakim. Sayyidina Luqman Al-Hakim itu mengatakan, man donna, barang siapa yang menganggap bahwasanya ketika kita membalas perlakuan buruk orang dengan keburukan yang sama, kalau ada orang ngomong buruk tentang kita balik ngomong buruk sama mereka. Kalau ada orang berlaku buruk kepada kita balik berlaku buruk kepada mereka. Barang siapa yang menganggap role hidup itu harusnya seperti itu sama saja dia itu sedang menganggap bahwasanya kalau api tak kasih api lagi dia akan padam. Mungkin apa betul? Tidak mungkin. Jangan ada api ditambahi api, tambah mati apa tambah gede? Tambah besar. Ada orang ngomongin kita, awakmu ngerasani aku, tak rasani gede. Kamu ngomong kasar sama aku, tak omong kasar balik. Kamu ngambil uang saya, tak ambil juga uangmu. Kamu menginjak-injak harga diri saya juga bisa injak-injak harga dirimu. Jadi membalas keburukannya orang dengan keburukan yang sama, itu sama saja kayak naruh api di atas api, tambah gede dan tambah mati. Gimana caranya matikan api keburukan ini tadi? Balas dengan kebaikan. Ada tonggone wong 20 senengane yang paling hobi rasan-rasan. Jenengan yang hobi juga ngasih hadiah sama mereka. Nah, kirimi, saya punya telur 20, dikirimi siji-siji. Apa ini? Kenapa kok ngasih telur? Ya enggak apa-apa, pengen aja. Besoknya lagi jenengan tuku kangkung 20, dia kangkung siji sak unting. Nanti kan lama-lama mereka, ini kenapa? Berhenti mesti. Berhenti. Jenengan kasih. Jadi balas apa yang kelakuan buruknya mereka ini dengan kelakuan baik. Kalau nggak mau pakai harta balasnya, saya nggak punya kak, dadak butuh ngekei ndok, dadak mau ngekei kopi, dadak gula dan lain sebagainya. Jenengan balas omongan buruk mereka dengan omongan baik.
Jadi misalkan ini orang 20 ini senangannya gosipin jenengan ganti gosipin mereka, tapi tentang hal-hal baiknya mereka. Ibu itu loh suaranya bagus. Ibu itu loh yang masakannya paling enak. Ibu yang itu, kalau ibu yang itu, oh itu kalau ngomong, bapak langsung iso dikendalikan. Ibu itu yang paling resikan. Ibu itu yang paling totoma, yang paling pinter nata rumah. Ibu itu yang paling memakmurkan masjid. Ibu, jangan cari kebaikannya mereka, jangan balik dicari keburukannya. Itu lama-lama bakalan padam. Omongan buruknya mereka kepada kita lama-lama akan padam dengan sendirinya. Nah, guru saya dulu kalau ngajarin mujahadahnya Ustaz Segaf itu, kalau ngajarin kita mujahadah, itu beliau sering kali mengatakan, cari temanmu yang paling kamu benci, cari temanmu yang kamu paling nggak suka. Mandi yang istilahnya mandi sing resik, pakai baju yang paling bagus, pakai parfum dari atas kepala sampai kaki, habis itu bikinkan kopi, tambahi jajan, antarkan ke mereka, ke orang yang paling kamu benci. Itu apa yang akan terjadi? Akan berbalik dari bencimu menjadi cinta, akan berbalik dari hal buruk yang terjadi menjadi kebaikan. Seperti itu caranya memadamkan keburukan, diampuni. Dan ketika kita diampuni, bukan tambah rendah, tapi tambah diangkat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu janjinya Nabi Muhammad SAW. Dan ketika kalau mereka nyakitinnya kita pakai harta gimana? Utang sama kita atau ngambil harta kita. Kalau kita bisa mengikhlaskan. Kalau kita bisa menjadikan itu, muga-muga jadi harta yang halal barokah untuk mereka, untuk anak-anaknya, untuk keluarganya. Itu sebenarnya kita sedang apa? Sedang ngambil hak baiknya kita dari mereka. Jadikan orang-orang yang harusnya jadi penghalang kita menuju surga, jadi jembatan-jembatan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang namanya kebaikan itu mesti dibales sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah utangnya akeh kan, yo lek ndak bisa mengikhlaskan, yo didudumi atine biar ndak ngungkit-ngungkit tentang hal tersebut. Utangnya 1 miliar loh Pak. Mumat ini manjana. Dan orangnya biasanya tidak ruh-ruh, istilahnya tidak merasa bersalah, tidak punya beban dan lain sebagainya. Biasanya kan tambah mangkel, gitu, tambah grundel di dalam hati. Ya kalau misalkan kita mau tetap nagih, karena haknya atau kewajibannya orang yang ngutang itu nagih. Jangan nagih sekali, 2 kali, 3 kali, 10 kali. Kok ndak cair? Kok ndak cair? Ya sudah, anggap aja mugi-mugi jadi harta yang halal barokah untuk mereka. Dan insya Allah bakalan diganti yang lebih banyak sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mugi-mugi. Bukan mugi-mugi, pasti. Pasti, karena ini janjinya Nabi. Walasdada abdun bi'afin illa izan. Orang kalau ngampuni kesalahan seseorang, nambah mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janjinya Nabi yang ketiga, wala tawadhu'a abdun ahadun lillah illa rafa'ah. Dan tidak ada seorang pun hamba yang memilih untuk merendahkan diri di hadapannya Allah, kecuali akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kita merendah, semakin kita merunduk, semakin kita menganggap diri ini tidak punya apa-apa, dan memang realitanya kita ini nggak punya apa-apa. Kalau tidak dikasih sama Allah Ta'ala, tidak dititipi ilmu, tidak punya ilmu, tidak dititipi harta, tidak punya harta. Kalau tidak dititipi pakaian, tidak bisa pakai apa-apa. Kalau tidak dititipi sehat, tidak ada gunanya kehidupan kita. Titipannya Allah Ta'ala ini memang realitanya kita nggak punya apa-apa, dan harusnya kita menganggap diri kita itu seperti itu. Orang kalau bisa memposisikan diri paling rendah, bakalan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu
Subhanahu wa taala. Nggih, oleh Allah Subhanahu wa taala. Abah saya itu sering cerita, nggih. Nah, kehidupan saya itu penuh dengan abah saya, nggih. Abine itu sering kali cerita dulu, nggih, waktu masih muda, saya masih kelas umur 5 tahun, 6 tahun. Ini sering duduk-duduk sama para habaib yang lainnya, nggih. Jadi sama habib-habib yang istilahnya sudah didikannya dari kecil itu penuh dengan agama, dan abah saya kan boten, nggih. Dari kecil didikannya itu justru dagang, nggih. Abah saya kelas 5 SD, nggih, sudah biasa berangkat ke Surabaya, ke Blitar, kemana-mana kulaan, nggih. Kelas 5 SD. Bahkan abah saya bilang dulu abine waktu kelas 5 itu waktu pulang sekolah itu nggih, napa? Main layangan, nggih, main layangan. Tapi nanti orang-orang biasanya sampai sore, sampai jam abine itu sering nanti Habib Salim kakek saya itu pergi ke alun-alun tempat abah saya main layangan itu dipanggil, "Ye, daganganmu teko." Nggih. Daganganmu datang, diulur, nggih, diturunkan. Nggih, Mbah, nggih, apa namanya, Mbah, pulang, nggih. Diulur dulu, nggih. Besok main lagi, teman-temannya masih main, beliau pulang nyocok nih barang. Ini barang datang sekian, noto, ngasih harga, naruh, jaga dan lain sebagainya. Itu dari kelas 5 SD. Jadi didikannya itu dagang, Bu. Agama iya, tapi ya cuma dari orang tuanya saja. Belajar ngajinya sama nenek saya, belajar ilmu-ilmu itu semuanya dari abahnya sendiri. Dan kakek saya bukan ulama gede, bukan ulama, bukan orang yang punya ilmu luas dan lain sebagainya. Baca kitab pun mungkin entah bisa atau tidak, saya juga tidak ngerti. Terus setelah itu abah saya itu sering waktu kita masih kecil-kecil itu duduk-duduk sama sesama habaib istilahnya. Nah, mereka itu pada bilang, "Wah, anakku tak pondok nih gone Habib Taufik." Yang satunya lagi, nanti anakku tak titipkan di tempatnya Habib ini, tak pondokkan di sini, tak pondokkan di sini. Abah saya kayak gini, "Anakku tak pondok nih nanti." Kenal sama habaib tidak punya link sama orang-orang besar juga tidak punya. Anakku tak pondok nenek nanti, cuma gitu abah saya. Tapi ada harapannya, anakku butuh mondok, tapi tidak pernah memaksa sama sekali. Kakak saya itu rotok berengkel dulu, kelas 5 SD diomongi suruh mondok mau. Tapi begitu kelas 6 dapat rapotnya, dapat rapot zaman dulu pakai nem, nem itu, jadi dapat nem nilainya tinggi, di atas rata-rata, rata-rata masuk SMP 1 itu 42, sekian, nilai kakak saya 44 sekian, Malik, Bu, jadi Malik yang pertamanya mau mondok jadi tidak mau mondok. Sama bahasa dituruti, kamu nggak mau mondok, kamu harus tanggung jawab sendiri sama kehidupan. Tidak mau mondok, ya sudah, sekolah, didaftarkan waktu itu juga, diterima di SMP 1, sekolah sebulan, sekolah di SMP 1, uang gedung lunas, uang ini lunas, seragam lunas, bukunya lunas semua. Tahu-tahu kakak saya bilang, "Bi, pengen mondok." Nggak ngeluh nih, orang tua. Semuanya sudah lunas, semuanya sudah lunas. Akhirnya kata abah saya, mumpung, begitu anaknya bilang minta mondok, bener apa enggak kamu benar-benar mau mondok? Ditunggu seminggu. Nanti seminggu lagi abine nanya lagi, kamu mau mondok beneran apa enggak? Seminggu ditanya tetap mau mondok. Ya sudah, dikeluarkan dari SMP 1, diberangkatkan ke Dalwa. Diberangkatkan ke Dalwa. Itu pun dengan sebelumnya itu keliling pondok-pondok Jawa Timur, survei pondok-pondok se-Jawa Timur, tidak ada yang paling menenteramkan kecuali Dalwa. Alasannya apa? Alasannya gerbangnya 2 lapis. Anak perempuan itu yang paling penting untuk dijaga harga dirinya. Yang paling penting untuk dijaga adalah pandangannya laki-laki dari mereka. Pondok-pondok yang lainnya masih boleh, biasanya beli jajan di luar, beli es di jalanan depannya dan lain sebagainya. Dan waktu tutup kerepek, bahkan istilahnya gerbangnya itu lapis 2. Lapis pertama satpam laki-laki, lapis kedua satpam perempuan. Nah, akhirnya dimasukkan ke situ. Lewat ndak ada orang dalamnya, Bu. Karena sama Habib Hasan istilahnya kenal, tapi nggak begitu dekat, sama putra-putranya kenal tapi nggak begitu dekat. Ini kan mondokkan anaknya seperti lumrahnya orang pada umumnya. Jadi itu mantap
tawadhu'a. Nggih, siapa yang nyangka nggih ketika teman-temannya ini tadi semua pada pamer, anakku tak pondok neneng kene, anakku tak pondok neneng kene. Abah saya cuma bisa anakku tak pondok neneng ngendi. Nggih. Itu anaknya 2, dikasih nikmat sama Allah Ta'ala, putri-putri 2 berangkat belajar di tempatnya Habib Umar bin Habib. Nggih. Jadi itu wasilahnya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala, orang kalau merendah, orang kalau nggak banyak ngomong, orang kalau istilahnya cuman yang penting urusannya antara dia, keluarganya sama Allah Ta'ala, nanti Allah Ta'ala yang mengangkat, nanti Allah Ta'ala yang akan ngasih hadiah terindahnya, nanti Allah Ta'ala yang akan nyetel skenario kehidupannya dengan cara yang terbaik, dengan cara yang terindah. 3 hal ini janjinya Nabi Muhammad SAW. Harta yang jenengan keluarkan di jalannya Allah, bahkan untuk diri sendiri sekalipun, itu bukan harta hilang, tapi itu harta yang akan pasti diganti sama Allah Ta'ala. Yang kedua, orang kalau memilih untuk memaafkan kesalahannya orang lain, jenengan sedang dimuliakan sama Allah Ta'ala di dunia dan akan diangkat derajatnya di akhirat nanti. Di akhirat nanti. Dan yang ketiga, orang kalau merendah di hadapan Allah. Jadi merendahnya bukan karena apa-apa, bukan karena minder, bukan karena insecure, bukan karena apapun, tapi merendahnya karena Allah Ta'ala. Allah yang akan mengangkat orang-orang tersebut. Fala yang bagi ayakuna hadduka minhum tsawab wa hadduhum minkal iqab. Ini quote-nya orang-orang luar biasa. Jadi caranya kita mandang kehidupan agar kita gampang untuk memaafkan orang, agar kita gampang untuk memaafkan orang, ikhlaskan, lepaskan hal-hal yang buruk-buruk yang ada di dalam hatimu, karena sesungguhnya ketika kamu melepaskannya, itu akan ada kebaikan yang sudah Allah Ta'ala masukkan di dalam satu rekening pahalamu, istilahnya seperti itu. Dan apa fair, jadi istilahnya gini, Habib Abdullah pengen nyampaikan gini, apa adil kalau misalkan nanti di akhirat sebab keburukan orang tersebut bikin kamu dapat pahala dan bikin orang tersebut dapat dosa. Sesuatu yang harusnya bisa ketika kamu mengikhlaskannya, kamu dapat kebaikan dan orang itu juga dapat kebaikan. Kalau kamu bisa berbuat baik di dunia sampai di akhirat, kenapa kamu harus nuntut keburukan itu di akhirat? Kalau bisa sama-sama baik, lek iso podo-podo mlebu surga, lek iso podo-podo dekat sama Nabi Muhammad, kalau bisa sama-sama dapat kenikmatan, kenapa kamu harus menginginkan orang lain untuk disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini mindsetnya para aulia. Ini mindsetnya, cara mikirnya orang-orang yang hatinya luar biasa dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Angel. Kita kalau melihat orang yang kita benci, yang kita dendam, yang pernah berbuat salah sama kita atau keluarga kita, niki wis panas dhisik, gitu. Tak tuntut neng akhirat, tak tagih neng akhirat, tak perkarakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau para ulama, kalau para aulia, kalau kamu bisa bikin mereka masuk surga, kenapa kamu harus bikin mereka masuk neraka? Kalau kamu bisa, karena istilahnya gini, kenapa kok beliau mengatakan seperti itu? Ketika ada umat muslim yang harus mencicipi panasnya api neraka, itu yang paling tidak rela Nabi Muhammad SAW. Kalau kita bisa meringankan bebannya Nabi, kalau kita bisa dengan cara kita mengikhlaskan, dengan cara kita melepaskan, dengan cara kita tidak pengen nagih, tidak pengen punya urusan, tidak pengen apa-apa, yang penting malah bahkan kalau bisa doakan mereka, semoga mereka dapat hidayah, semoga mereka dapat inayah, semoga mereka diampuni sama Allah Ta'ala, muka-muka anak putune jadi anak-anak yang soleh solihah. Ini kita sedang bantu perjuangannya Nabi Muhammad SAW.
cita-cita tertingginya Nabi, semua umatnya masuk ke dalam surga. Kita tidak bisa melakukan apa-apa, tapi hal-hal kecil dengan cara memaafkan semacam itu. Ada orang utang 1.000, 2.000, tak ikhlas nih. Ada orang ngomong begini, ngomong begitu, tak karepmu. Ada orang melakukan ini dan melakukan itu yang buruk-buruk sama kita, terserah dia, urusannya dia. Muga-muga untuk hidayah, muga-muga untuk inayah, muga-muga dipadang. Kalau orangnya sudah meninggal, diwacane Yasin, diwacane tahlil, muga-muga kuburane padang. Ini kita sedang melakukan visi misi yang sama dengan apa yang diinginkan oleh Nabi Muhammad SAW. Luar biasa. Fala yang bagi, katanya beliau, fala yang bagi ayakuna habduka minhu tsawab, apa fair, apa adil kalau kamu dapat pahala atas hal tersebut dan dia harus dapat dosa karena hal tersebut. Waqad su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kam yughfar lirraqiq fi kulli yawm qala 70 zallah. Ketika Nabi Muhammad ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ya Rasul, kita itu harusnya memaafkan pembantu kita sehari ini berapa kali?" Kalau kita memang harus memaafkan seseorang yang paling dekat dan biasanya paling banyak berbuat salah sama kita ini orang-orang yang kerja sama kita, karyawan. Kalau pembantu ya pembantu, berapa banyak kita harus memaafkan mereka dalam sehari ya Rasul? Katanya Nabi, 70 kesalahan. Ada pembantu yang salahnya sehari 70 kali. Isa-isa pecah, nyapu ora resi, ngosei jeding ora resi, ikon-ikon umbah-umbah lambi putih karo lambi sing warna dicampur akhirnya luntur kabeh dan lain sebagainya. Itu satu kesalahan. Katanya Nabi ketika ditanya, ini pembantu kita kalau salah berapa kali ya Rasul dimaafkannya? 70 kali. Berarti intinya apa? Tidak ada kesempatan untuk tidak memaafkan. Tidak ada kesempatan bagi kita kecuali memaafkan kesalahan-kesalahan mereka. Kalau jenengan nggak kuat, istilahnya nggak kuat, saya nggak kuat kalau harus memaafkan terus, lepaskan. Dilepaskan. Wes jenengan nggak usah kerja karo aku maneh. Jenengan cari rezeki di tempat lainnya, tak sangoni buka warung apa buka ini, buka itu dan lain sebagainya. Kalau kamu tidak mampu, lepaskan. Lepaskan hubungan antara dirimu dengan orang-orang tersebut. Ini pembantu, apalagi suami, apalagi anak-anak, apalagi cucunya jenengan, apalagi orang-orang tercintanya jenengan. Tambahi maafnya, tambahi rahmatnya, tambahi hal-hal baiknya, karena tidak ada kesempatan bagi kita kecuali kita pengennya selamat di dunia dan selamat bareng-bareng sampai di akhiratnya Allah Ta'ala. Jenengan pengennya sak dulur neng surga bareng-bareng sama orang tuanya jenengan, sama kakek neneknya jenengan, sama cucu-cucunya jenengan. Pengennya kan sama-sama bareng-bareng menikmati surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka anggap kalau jenengan punya masalah kecil, anggap gak ada masalah. Kalau punya masalah besar, anggap itu sebagai masalah kecil. Tidak usah digedek-gedek nih, tidak usah dibombongi, tidak usah dianggap sebagai sesuatu yang heboh sekali. Biasa aja. Masalah kecil-kecil anggap tidak ada masalah. Masalah besar-besar anggap sebagai masalah-masalah kecil yang kita selesaikan dengan cara-cara yang baik. Wa hadhihi al-musamaha innama hiya fi huquqika wa amma fi huquqillah fala wajha laha wallahu a'lam bissawab. Insyaallah nanti kita lanjutkan di pertemuan yang selanjutnya.